Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas penginputan data perusahaan dan transaksi pada aplikasi Zahir Akunting 6. Kita membuat data perusahaan baru. Nah, pada kali ini kasus kita yaitu pada perusahaan dagang PT Diandra UNM yang beralamat di Jalan AP Peterani Tidung, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan kode pos 90222. PT Diandra UNM ini berdiri pada tanggal 11 Januari 2020 dan bergerak pada usaha penjualan barang-barang elektronik. Pada tanggal 1 Januari 2025, mulai menggunakan Zahir Accounting untuk memproses data keuangan perusahaan. Nah, pertama yang kita harus lakukan yaitu modul membuat data baru. Awal mulai yang harus dilakukan yaitu memberikan informasi perusahaan. Nah, tahapan ini, Zahir akan menampilkan formulir pengisian informasi perusahaan sebagai identitas penggunaan software ini. Lalu, kita mengisi dengan nama perusahaan PT Diandra UNM, alamat perusahaan AP Peterani Tidung, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu, negara Indonesia, Kota Makassar, kode pos 90222, telepon fax diandra@unm.co.id, websitenya www.diandraunm.co.id. Lalu kita tekan lanjutkan. Kita di sini pilih periode akuntansi. Nah, lalu kita pada bulannya Januari tahun 2025 dan tutup buku akhir tahun. Nah, di sini kita harus memilih jenis usaha. Jenis usaha kali ini kan perdagangan umum. Kita klik lanjutkan, lalu mata uang fungsional yang kita pilih, lalu pembuatan data baru selesai. Nah, kita masuk di setup akun. Setup akun ini diperlukan apabila ada perbedaan antara akun yang telah disediakan oleh Zahir Accounting dengan akuntan yang dirancang atau dibuat. Nah, pada kali ini ada beberapa akun yang harus diperbaiki. Nah, setelah semua sudah ketika kita ingin memperbaiki data-datanya, kita klik modul data-data, lalu klik data rekening, lalu pilih kode akun yang kita ingin sesuaikan, lalu klik pilih edit. Nah, silahkan teman-teman mengedit sesuai yang ada di laporan keuangannya. Setelah itu kita input saldo awal akun. Nah, prosedur ini kita input saldo awal akun dengan klik menu setting saldo awal akun. Lalu selanjutnya input saldonya sesuai dengan nama akunnya yang ada di neraca saldo. Jika telah semua terinput, pastikan nilai historical balancing-nya yaitu 0. Dan jika tidak 0, maka penginputan saldo awal akun masih ada kesalahan dan silahkan dikoreksi kembali. Lalu berikutnya kita ke setup data customer. Kita untuk membuat setup data customer, kita klik data-data, klik nama alamat, lalu klik baru dan input ID-nya. Di sini kita mempunyai 3 customer, yaitu PT Yes, PT Duta Indah, dan UD Sumber. Setelah itu kita input saldo awal piutang usaha. Nah, untuk penginputan saldo awal piutang usaha ini kita klik menu setting saldo awal piutang usaha, lalu baru. Nah, input nama pelanggan kita, lalu sesuaikan tanggal invoice-nya, lalu input nilai piutangnya dan klik rekam. Berikutnya kita setup data vendor. Nah, untuk data vendor ini kita klik data-data, klik nama alamat, klik baru, input ID. Setelah input ID kita input nama perusahaan. Jangan lupa ganti tipe-nya ke vendor. Nah, di sini vendor kita yaitu 2, PT Intel Jaya dan PT Maju Mundur. Nah, setelah kita menginput data vendor, kita input saldo awal hutang dagang. Klik menu setting, klik saldo awal, dan klik saldo awal hutang usaha. Nah, selanjutnya akan muncul lembar kerja untuk menginput saldo awal hutang. Lalu klik baru, dan input nama pemasok. Lalu sesuaikan tanggal, input nomor invoice-nya, lalu input nilai hutangnya, dan klik rekam. Nah, setelah itu kita ke setup data persediaan. Nah, sebelum ke setup data persediaan, kita mengelompokkan jenis produk. Nah, produk kita pada kali ini yaitu barang elektronik. Caranya untuk mengelompokkan jenis produk ini, kita klik modul data-data, klik kelompok produk, lalu di tampilan ini tidak ada kelompok produk, jadi kita tekan lainnya, lalu pilih kelompok produk dan klik baru. Nah, di sini tentukan kelompok barangnya yaitu barang elektronik. Tentukan sifat persediaan dan sistem persediaan. Setelah itu kita klik rekam. Setelah kita mengelompokkan produk, kita membuat data produk. Nah, di sini klik modul data-data, klik data produk dan klik baru. Input kode barang, deskripsi atau nama produk, lalu tentukan satuan dasarnya. Di sini kita pakai PICIS. Tentukan kelompok barangnya yaitu barang elektronik, lalu input juga harga jual satuannya. Jangan lupa stok minimal dan minimal pemesanannya. Lalu input juga pajaknya yaitu value add tax.
klik rekam. Di sini kita mempunyai 5 persediaan yang dengan kode B01, B02, B03, B04, dan B05. Untuk menginputnya bisa ikut tutorial sebelumnya. Lalu setelah kita menginput data produk, kita input saldo awal persediaan. Nah, untuk input saldo awal persediaan ini langkah-langkahnya, klik menu setting, saldo awal, lalu saldo awal persediaan. Lalu klik baru, tentukan kode barang atau nama produknya, lalu input stok awal, input harga pokok satuan, lalu klik rekam. Nah, lanjutkan hingga semua saldo awal ini persediaan terinput. Kelima barang produk tadi semua terinput. Nah, setelah kita menginput produk, kita lanjut ke pencatatan transaksi. Pada kali ini kita mempunyai beberapa transaksi yang terjadi selama Januari 2025. Yaitu tanggal 5 Januari 2025 dibayar biaya cetak poster sebesar 250.000 kepada CV Trimega secara tunai. Nah, langkah-langkahnya itu untuk mencatat transaksi ini, kita tekan modul kas dan bank, lalu kas keluar, lalu masukkan nama vendor. Jika di sini belum ada, jadi kita membuat baru. Tentukan akun kasnya yang dipakai, lalu sesuaikan tanggalnya dan masukkan nilai yang dibayar. Kita lanjut ke transaksi kedua, yaitu tanggal 7 Januari 2025 diterima pembayaran dari PT Yes atas piutang sebesar 1.750.000 secara tunai. Nah, untuk pencatatan transaksi ini, kita tekan modul penjualan, lalu pembayaran piutang, lalu tentukan akun yang kita pakai. Lalu sesuaikan input nama perusahaan yaitu PT Yes dan tanggalnya, sesuaikan tanggalnya yaitu 7 Januari 2025. Kita input nomor invoice-nya yang sudah tersedia, lalu jumlah bayarnya 1.750.000. Nah, setelah itu kita klik rekam. Lalu transaksi ketiga yaitu tanggal 10 Januari 2025 dijual secara kredit kepada PT Duta Indah dengan PPN 10% sebagai berikut. Ada 3 barang yang dijual secara kredit yaitu dengan kode B01, B04, dan B05. Nah, untuk mencatat penjualan kredit ini, kita bisa ke modul penjualan, lalu pilih fungsi invoice penjualan dan klik tanda tambah. Input nama pelanggan dengan klik tanda mouse yang di sebelahnya, sesuaikan tanggal transaksi, lalu input nama barang, input jumlah dan harganya, lalu input input jumlah dan harganya, lalu sesuaikan tanggal pengirimannya, lalu klik rekam. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 15 Januari 2025 dibayar tunai sebesar 500.000 untuk biaya listrik. Nah, untuk penginputan transaksi ini, kita bisa ke modul kas dan bank. Kita pilih fungsi kas keluar, lalu klik tambah data. Tentukan akun kas yang digunakan, lalu sesuaikan tanggal transaksinya. Input kode atau nama akun. Nah, jika di sini belum ada, jadi kita buat baru. Nah, setelah kode akun dibuat, klik OK, lalu input nilainya. Setelah input nilainya, kita bisa klik rekam. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 17 Januari 2025 pembayaran hutang kepada PT Maju Mundur sebesar 4.500.000 secara tunai. Nah, karena pembayaran tepat pada waktunya, PT Maju Mundur memberikan potongan 250.000. Untuk pencatatan transaksi ini, kita ke modul pembelian, lalu fungsi pembayaran hutang, lalu klik tanda tambah. Tentukan akun kas yang digunakan, lalu input penerima, dan sesuaikan tanggal transaksinya. Nah, lalu input nomor invoice-nya, dan input diskon. Lalu input jumlah yang dibayar. Nah, lalu kita klik rekam. Setelah itu, transaksi selanjutnya yaitu tanggal 20 Januari 2025 dijual secara tunai kepada UD Sumber dengan PPN 10% melalui sales. Uang disetor ke kas dengan rincian B02 dan B03. Masing-masing B02 dengan jumlah 3 dan B03 dengan jumlah 2. Untuk mencatat transaksi ini, kita bisa ke modul penjualan, lalu fungsi invoice penjualan, lalu klik tanda tambah. Input nama pelanggan, lalu sesuaikan tanggal transaksi. Lalu input nama barang. Nah, setelah diinput nama barang, kita masukkan pajaknya karena dengan PPN 10%. Jangan lupa masukkan nama salesman-nya yaitu Budi. Setelah itu sesuaikan tanggal pengirimannya, lalu klik rekam. Lalu transaksi berikutnya yaitu tanggal 21 Januari 2025 pelunasan hutang kepada PT Intel Jaya senilai 5.725.000. Nah, untuk mencatat transaksi ini, kita ke modul pembelian, lalu pilih fungsi klik pembayaran hutang dan klik tanda tambah, tentukan akun kas yang digunakan, lalu tentukan penerima, sesuaikan tanggal transaksi, lalu input nomor invoice-nya, input jumlah yang dibayar, lalu klik rekam. Nah,
Setelah itu kita ke transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 29 Januari 2025 didapatkan satu TV 30 dalam keadaan rusak dan dialokasikan biaya kerusakan dan kegagalan material. Untuk mencatat transaksi ini, kita bisa ke modul persediaan, lalu pilih fungsi klik pemakaian atau penyelesaian barang, lalu tambah data. Nah, input nama barang, lalu tentukan jumlahnya. Jumlahnya ini harus negatif. Lalu masukkan akunnya, kerusakan dan kegagalan material. Lalu klik rekam. Ya, mungkin itu saja tutorial dari saya untuk penginputan data perusahaan dan transaksi pada perusahaan dagang.